Ah là là. Aïe aïe aïe. Elle est morte. Hai, film ini bercerita tentang Martin Joubert, seorang yang sangat mengagumi karya Gustave Flaubert. Martin menetap di sebuah desa di Normandia sebagai tukang roti. Dia melihat pasangan Inggris pindah ke properti tua di seberang jalan, dan bagaimana kisah selanjutnya tetap di sini. Mais ma spécialité, c'est la croquinette. Cerita ini dimulai dengan menampilkan kedatangan kedua pasangan muda, Gemma dan Charles, dan disambut Martin yang memperkenalkan dirinya sebagai tetangga mereka. Martin menyatakan diri siap untuk membantu mereka, dan hal itu membuat Gemma dan Charles sangat berterima kasih. Saat di meja makan, Martin mengungkapkan kepada istri dan anaknya bahwa untuk menebak nama dari tetangga baru mereka. Dan Martin akhirnya mengatakan bahwa nama mereka Bovary sama persis seperti dalam karya Flaubert, dan menurutnya sangat luar biasa. Gemma dan Charlie datang membeli roti di toko roti milik Martin dan sangat menyukai roti buatan Martin. Gemma dan Martin bertemu lagi dalam suatu perjalanan dan mengajak Gemma untuk menunjukkan suatu bangunan tua, dan akhirnya Gemma melanjutkan perjalanan dengan sebuah lambaian tangan yang membuat Martin mulai berkata dalam hatinya. Lambaian tangan itu menandakan akhir dari 10 tahun tanpa semangat dan terus menatap kepergian Gemma. Martin kembali ke rumah, lalu istrinya menuding dia memiliki ketertarikan dengan Gemma. Apalagi teriakan Gemma tadi membuat Martin menjadi bersemangat. Hal ini membuat istrinya menduga jika Martin menyukai Gemma. Keesokan harinya saat di luar hujan, Martin menatap keluar jendela rumahnya, memperhatikan rumah Gemma dari kejauhan. Lalu Gemma datang mengunjungi toko roti Martin dan mulai mengajarinya cara membuat roti. Saat makan bersama, Martin hanya memperhatikan gerak-gerik Gemma dan merasa bahwa Gemma seperti wanita yang ada di cerita novel yang selalu dia bacakan. Ketika Gemma diserang lebah, dia berteriak dan meminta bantuan Martin yang mengeluarkan sengatan lebah itu dari belakang badannya. Namun saat melakukan itu, seorang pria muda Hervé, pemilik rumah tua megah, datang dan juga menolong membawa Gemma ke dokter. Setelah Gemma diobati, mereka pulang bersama. Dalam perjalanan pulang di mobil, Gemma mengatakan bahwa Martin sangat baik hati dan meletakkan kepalanya di pundak Martin. Martin menatap keluar mobil sambil tersenyum. Suatu hari Gemma menangis karena mengetahui pria selingkuhannya Patrick sedang bersama wanita lain. Keesokan harinya, untuk mengatasi kebosanannya, Gemma mengunjungi pasar turis dan memperhatikan beberapa barang yang disukai para turis. Lalu Hervé mendekatinya yang dilihat Martin dari depan tokonya. Tampak Martin berbicara dalam hatinya mengulas apa yang terjadi di antara tatapannya terhadap Hervé dan Gemma, ibarat dia sebagai sutradara. Namun tiba-tiba istrinya mengejutkannya dan terus menuding Martin memperhatikan wanita muda. Ketika Gemma sedang mengendarai mobil, Martin mencoba mendekatinya dengan mobilnya, menegurnya tapi tidak dibalas. Namun memperhatikan dari spion jika Gemma memutar mobilnya pergi ke rumah Hervé. Sedangkan Gemma sedang bersama Hervé berkeliling melihat isi rumahnya. Sementara Martin bersama anjingnya berharap Gemma hanya dengan Hervé bersantai untuk minum. Dan mungkin Martin tidak berharap jika Hervé tidak berlebihan. Saat makan malam, Martin dengan pandangan yang sangat tenang tidak merespon diskusi di meja, namun tetap memperhatikan Gemma. Tapi saat Gemma duduk di samping Martin, Martin memperhatikan leher Gemma yang tampak kemerahan. Dia menjadi sangat kecewa dan keluar berbicara dengan anjingnya, menduga jika Gemma dan Hervé telah memiliki hubungan romantis, dan suami Gemma tidak tahu hal itu. Mengatakan kepada anjingnya juga bahwa tidak perlu khawatir, itu tak ada hubungannya dengan kita. Keesokan harinya, Martin memperhatikan Hervé sedang menelpon pacarnya, mendekatinya dan menyarankan Hervé untuk mengajak pacarnya datang. Hervé menganggap itu saran yang baik. Lalu saat Martin kembali, dia memperhatikan Gemma sedang berjalan keluar dan ternyata Gemma pergi ke rumah Hervé. Martin menjadi kecewa. Gemma masih di rumah Hervé, sementara Martin masih terus termenung dan berbicara di dalam hatinya. Aku ingin mengatakan pada Gemma bahwa dia masih bisa keluar dari ini. Dia bisa mengakhirinya. Kau membuat hidupmu ke dalam sesuatu yang tidak ada masa depan. Dia akan membuat hidupmu hancur seperti Rodolphe menghancurkan Bovary. Ini akan berakhir dengan kematian Gemma. Ini akan berakhir dengan kematian. Setelah mengetahui bahwa Charlie sedang berada di London, Martin menuju rumah Gemma, tapi terkejut mendengar suara Hervé sedang bersama Gemma di dalam rumah itu.
Malu Martin bersembunyi saat Hervé melihat keluar. Lalu diam-diam mendengar percakapan Hervé dan Gemma yang tampak Martin sangat kecewa. Keesokannya Gemma pergi untuk menemui Hervé dan diam-diam melalui pintu belakang dan masuk bertemu Hervé untuk perselingkuhan mereka. Keesokan harinya Gemma mendatangi toko roti Martin dan Gemma memberitahu Martin dan istrinya bahwa dia akan pergi ke London. Martin menjadi terkejut, merasa dia akan kesepian, tidak bisa melihat Gemma untuk sementara waktu ini selama kepergian Gemma. Di malam hari Martin sendirian dan berkata, seandainya aku bisa melakukan suatu tindakan keji sebagai bentuk solidaritas sesama pria dengan Charlie. Tapi aku tahu itu tidak benar, aku hanya bisa menjadi diriku sendiri. Hanya saja aku teringat itu akan mengartikan dalam kehidupan Gemma. Surat Rodolphe kepada Nyonya Bovary. Aku pasti telah jauh ketika kau membaca surat yang menyedihkan ini. Aku ingin secepatnya untuk pergi agar menghindar dari godaan untuk bertemu denganmu lagi. Emma, lupakan aku. Kenapa aku harus bertemu denganmu? Kenapa kau begitu cantik? Selamat berpisah. Keesokan harinya, Gemma membaca salah satu surat dari Hervé. Namun sebenarnya itu akalan dari Martin yang tidak diketahui Gemma. Dia mulai frustasi setelah membaca isinya dan Charlie melihatnya dari jauh. Begitu pula Martin melihat dari kejauhan. Sementara ibunya Hervé datang untuk mengunjunginya, terungkap bahwa Hervé datang ke sana untuk merevisi ujian hukumnya. Selain itu juga ibunya menyadari jika patung kesayangannya telah hilang. Namun Hervé mengatakan jika sedang diperbaiki oleh seorang asal Inggris. Ibunya merasa heran bagaimana seseorang bisa memperbaiki patung Sèvres yang selamat dari 3 perang dan 2 perang dunia tanpa goresan. Sementara Gemma menuju rumah Hervé, namun Gemma mendapati pesan jika Hervé tidak bisa ikut ke London dan dia harus pergi ke Paris. Gemma sangat terkejut dan menangisi dirinya. Setelah itu ibunya Hervé mengunjungi rumah Charlie, mengetahui dari Hervé bahwa dia memperbaiki patung Sèvres, namun mendapati bahwa Charlie tidak memperbaikinya. Sementara Martin melihat dari sebelah yang menyatakan dirinya bahwa dia telah berhasil memisahkan Gemma dan Hervé. Malam hari Gemma dikejutkan oleh Charlie yang mengemasi pakaiannya ke dalam koper karena mengetahui perselingkuhan Gemma dan Hervé dan pergi meninggalkan Gemma. Keesokan harinya Martin menemukan anjing Gemma lalu membawanya ke rumah Gemma. Sampai di sana Gemma meminta bantuan Martin, di mana Gemma mendapati surat dari pengacara ibunya Hervé yang menuntutnya untuk mengembalikan patungnya. Jadi meminta Martin untuk membalas surat itu karena dia tidak pandai dalam bahasa Prancis. Sambil menulis surat itu, keduanya dikejutkan dengan seekor tikus yang berlari di bawah kaki Gemma. Suatu hari, Martin melihat Gemma sedang bersama Patrick saat mobil mereka rusak. Martin menjadi tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu Gemma kembali ke rumah membongkar barang-barangnya, lalu menemukan patung yang dicari selama ini. Dan ternyata patung itu telah diperbaiki Charlie. Gemma menelpon Charlie dan mengucapkan terima kasih kepadanya dan berharap Charlie bisa kembali. Gemma menemui Martin dan mengajaknya ke rumah untuk menawarkan minuman dengannya. Namun saat berdiskusi tentang bukunya Martin, Gemma menyadari bahwa surat yang dikirim kepadanya itu adalah perbuatan Martin. Martin juga mengungkapkan semua yang dilakukannya karena menganggap hidup Gemma akan berakhir dengan kematian, sesuai dengan cerita novel yang sedang dibacanya. Lalu Gemma mengatakan pada Martin bahwa Martin tidak mengenalnya dan dirinya bukan Madame Bovary. Martin terdiam, lalu Gemma berjalan mendekatinya dan memeluknya. Keesokan harinya Martin menaruh roti di depan pintu rumah Gemma. Namun Patrick datang dan mendapati roti itu lalu diberikan kepada Gemma. Patrick kemudian meminta Gemma untuk mengikutinya ke London, tapi Gemma tidak menginginkannya. Tidak lama kemudian Charlie datang dan menemukan jasad Gemma yang telah meninggal. Malam harinya seorang dokter datang ke rumah Martin dan Martin tidak sabar menyebut nama sebuah racun dan itu diakui dokter bahwa Gemma meninggal akibat tersedak roti yang diberikan Martin. Pada saat di pemakaman, saat Charlie dan Martin mengakui jika mereka yang bersalah atas kematian Gemma. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Gemma tersedak roti dan dibantu oleh Patrick. Namun Charlie datang dan menuding Patrick sedang melakukan kekerasan kepada Gemma, di mana Patrick sedang membantu Gemma mengeluarkan
mengeluarkan roti dari mulut Gemma. Lalu Martin melihat Hervé juga sedang berada di pemakaman. 6 bulan kemudian, tetangga baru seorang wanita datang dan tinggal di rumah Gemma. Martin menemui wanita itu dan menawarkan bantuannya sama seperti awalnya dia bertemu Gemma. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe pada channel saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.